keempat pada menyatakan sabar. Pasal yang keempat dari 10 pasal tentang taat batin. Yang pertama semalam adalah taubat, yang kedua adalah khauf, yang ketiga adalah zuhud, dan yang keempat yaitu pada menyatakan sabar. Nah, orang yang sabar ini adalah orang yang selalu beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya sabar olehmu karena bahwasanya Allah Ta'ala itu serta orang yang sabar. Jadi sabar ini merupakan sebuah sifat daripada batin kita ataupun sebuah ketaatan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila orang ini dapat bersabar, maka dia akan beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sudah dinyatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, lalu kata ulama, as-sabru ala thalathati aqsamin. Sabar itu ada 3 bahagian. Jadi sabar itu apa? Nah, maka sabar itu dibagi oleh ulama menjadi 3 bahagian. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillahi. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu sabar juga. Berbuat taat, melaksanakan perintah dari Allah itu perlu kesabaran. Kita duduk kayak itu, ya. Ini pun kan ada sabarnya nih. Koler jadinya. Dina harinya hujan-hujan, awak bakas lapah begawi, misalnya mun kada ada sabarnya kita untuk duduk nangain ini bisa parai kan? Nah, tapi dengan kesabaran tadi maka kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat saudara pacang balapar siang, ya kan? Nah, itu perlu kesabaran juga nih, karena menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kada sabar, ya maladum itu jangan angkat maladum, ya kan? Nah, itu kada sabar narangnya. Nah, jadi yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua adalah as-sabru ala maharimillah. Yang kedua, sabar terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan yang haram itu perlu sabar juga. Kurang rame duduk tak kumpulan, kadang draw tatawaan, lalu di situ menguyai orang, menyambati orang, lalu nya sabar kada umpat duduk di situ. Nah, itu tak masuk sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meninggalkan apa namanya itu, meninggalkan yang diharamkan itu perlu sabar juga. Itu yang kedua. Kenapa? Karena biasanya yang diharamkan itu selalu yang disenangi oleh nafsu. Kayak itu. Kita menahan nafsu, kita meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsu. Nah, itu perlu kesabaran juga. Bila kita kada sabar, nah maka akhirnya kita
berbuat atau melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua sabarnya meninggalkan daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata ulama adalah as-sabru ala aqdarillahi. Yang ketiga, sabar terhadap qadar, keputusan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk musibah yang Allah berikan lawan kita, yang datangkan oleh Allah lawan kita, maka itu termasuk sabar. Jadi tiga macam itu bahagian sabar. Ada bahagian daripada sabar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bersabar dalam menjalankan ketaatan ataupun perintah-perintah Allah. Dan kedua, bersabar daripada menahan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap ujian ataupun terhadap qadar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tajtami'u hadhihi tsalatsa bis-shaumi. Lalu punya ulama yang tiga ini terhimpun di dalam puasa. Jadi puasanya menghimpun tiga sabar ya. Sabar berbuat taat kepada Allah, sabar menghindari maksiat, dan sabar dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam puasa sabar tentang taat lawan Allah. Nah, ya tadi itu sabar tentang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah taala. Mun kada sabar tadi, nah ya itu kada tahan orangnya. Yang kedua, sabar daripada meninggalkan maksiat. Maka orang berpuasa pun kada boleh berbuat maksiat. Nah, maka harus sabar juga. Dan yang ketiga yaitu sabar terhadap qadar ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yaitu sabar dalam menahan lapar, haus. Padahal duit ada pun hendak belanja aja kawannya, tapi kada belanja dulu, kada makan dulu juga, biar menahan lapar dulu juga. Nah, itu karena apa? Karena sabar dalam sudah ketentuan oleh Allah. Orang yang miskin, yang ada berduit sama sekali, inya tuh kada kau makan, maka itunya sabarnya. Kita ada berduit tuh, tapi kita kada makan juga, karena sabar dari tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan apalagi itu untuk tidak berjima dengan istri di waktu siang. Sabar aja, mengkada sabar ya, nah habisan, ya kan? Padahal bini itu halal, ya kan? Mun hendak digauli kabila aja kawat, tapi ketika puasa maka kada boleh menggaulinya waktu siang. Nah, sabar nang ini, ya kan? Sabar menahannya. Padahal yang di bawah sudah naik, impar naik, tapi waktu siang lagi ada kawan. Nah, itu sabarnya kita. Dalam puasa ini mencakup dalam tiga sabar tersebut. Ketiga-tiganya mencakup, baik sabar taat kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar terhadap apa yang sudah ditentukan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lawas lagi kita baca puasa ya Pak. Nah, maka hendaknya kita menerima ataupun menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Nah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai orang yang beriman merasa senang dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Apa yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi Ramadan ini?
Yang pertama adalah tebalkan keimanan kita. Yang kedua, jagalah kesehatan kita. Nah, ini yang perlu kita jaga. Iman ditingkatkan, kesehatan dijaga sebaik-baiknya. Kenapa? Karena puasa ini Allah hanya mengkhususkan kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, bahwa kewajiban puasa ini bisa dilaksanakan dengan adanya kesehatan. Bilanya ada sehat, bilanya sakit, maka ada awal menjalankan puasa tersebut. Nah, maka dalam dua hal ini yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan, keimanan dan kesehatan. Karena puasa ini khusus untuk orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang kada beriman kada hai. Itu ada undangan orang apa tuh bahutbah nah itu bahutbah nih. Lalu artinya wahai orang-orang yang beriman, yang kada beriman kada hai. Itu kada dimaksud itu. Ini yang dimaksud itu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Amun orang kafir itu ya kada hai kadanya hai itu kan kada diwajibkan artinya berpuasa. Yang wajib itu adalah orang yang beriman. Nah, maka disinilah kita pertebal keimanan kita. Karena puasa ini khusus diperintahkan oleh Allah orang yang beriman. Tentunya orang beriman itu gembira apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun dasar bujur orang itu imannya tebal. Mun imannya tipis, nah ini lain bisa pulang. Mun orang imannya tebal, karena ini perintah langsung dari Allah menghitab kepada orang yang beriman, tentunya senang dan bahagia. Dicontoh, amun misalnya bos menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, langsung bos perintah bos langsung lawan kita nang diperintah ini senang ada. Amun nang bos nang menyuruh langsung lawan kita menyuruh, maka bos ini orangnya ada pamalar. Bos ini orangnya pemberian, bos ini pulang orangnya kasih sayang, ramah dan lain sebagainya, menyuruh lawan kita. Anak buah nang disuruh rumahnya bangga dan itu, kenapa? Karena disuruh oleh bos langsung. Maka bos yang di pemberian nang pulang. Ujar bos tukarakan rokok, duitnya 100.000, angsulannya ambil aja. Oh. Ayo, siapa yang terpaksa melakukan ini? Siapa yang terpaksa? Ada kan? Malah menghadapi bos tiap hari. Bos ya, tukar rokok gak bos? Habis ke rokok dah bos? Apa nak kunin kan? Kayak ini juga Ramadan ini disuruh berpuasa. Di dalamnya berbagai macam kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya macam-macam diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa bonusnya? Satu wajib saja kita melakukan nang kayak 70 wajib di bulan lain. Satu nang sunat sama dengan satu wajib di bulan nang lain. Ayo banyaknya bonusnya ini. Senang kan kita disuruh. Namun kita bujur-bujur dari orang yang beriman, pasti senang dan bahagia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa? Karena Allah mengkhususkan lawan orang yang beriman aja. Amun diibaratkan bulan Ramadan ini seperti mana tamu.
Nah, tamu ini datang sekali setahun. Dan tamu ini pulang datang bukan hanya dengan tangan hampa, tapi tamu ini datang banyak membawa oleh-oleh. Amunnya kita mengerti dan paham, maka sebelum datangnya tamu tadi, kita berasi rumah untuk apa? Menyambut tamu yang datangnya. Barasihi halaman, barasi rumah daripada sampah dan lain sebagainya agar terlihat indah dan baik rumah kita untuk menyambut tamu yang datang yang agung yang membawa banyak macam-macam tadi. Nah, maka hendaknya kita kayak itu juga. Ini Ramadan ini adalah tamu agung yang datang setiap tahun lawan kita. Maka sebelum tamu ini datang, hendaknya kita bersihkan jiwa kita bersihkan batiniah kita daripada hal-hal yang kada baik, daripada hal-hal yang berbau maksiat, daripada hal-hal yang mengandung dosa dan kesalahan. Hapuskan itu, habiskan dulu, barasihi dulu sebelum datang nang agung ini. Tapi amun inya menganggap tamu ini sebagai beban lawan inya, nah datang pulang amne habis semne. Kata kau tapi apa lagi ada tamu nih, rumah ada inya aja lagi. Bila kata kau bagawin apa-apa lagi, nah lalu aja lagi itu bekal kesah. Kenapa? Karena kada mengerti tamu yang datang ini banyak membawa kebaikan. Kalau kita sebagai orang yang beriman dan mengerti bahwa tamu ini datang dengan membawa kebaikan, akhirnya sebelum datang itu pun kita sudah mempersiapkan hati kita, sudah berbunga-bunga. Apabila juga datang, senang gembira. Nah, lalu terucaplah marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Hati bunga-bunga, hati senang dan lapang karena pajang datang tamu nang agung ini, lalu menyambut dengan sebaik-baiknya, lalu gembira. Dan ujar Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang gembira hatinya menyambut bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan batang tubuhnya diliram api neraka. Gembira menyambut bulan Ramadan itu diharamkan oleh Allah, batang tubuhnya diliram api neraka. Mungkin itu ya aku pada puasa lagi gembira jadi menghadapi, nah lain gembiranya minta. Ya gembira atas dasar gembira senang inilah, lalu ia menjamu tamu tadi dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya gembira beampek datang tamu, tapi tamunya kelaparan misalnya. Nah itu ada mungkin kayak itu kan. Oh, orang gembira menyambut tamu, lalu tamunya dibiarkannya kelaparan, mungkin kayak itu. Ada mungkin pasti dijamu dengan sebaik-baiknya. Kayak itu orang gembira menghadapi Ramadan, ada mungkin dia melewatkan Ramadan itu tanpa berbuat baik di dalamnya, tanpa beramal ibadah di dalamnya. Sehingga dengan motivasi gembira tadi, maka dia mempersiapkan dan memperbuat kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan itu. Nah kayak tamu datang tadi itu, lalu disuguhi makanan-makanan yang terbaik. Nah itu kan kita tuh menjamu tamu yang agung, tamu yang mulia. Habis-habisan tuh kita menjamu. Ada mungkin pandai bersama, ya kan? Menghadapi tamu yang agung ini nih. Ya kalau tak, pasti kita berbagai macam
macam makanan-makanan yang kita hidangkan untuk tamu tersebut. Itu juga kita menghadapi Ramadan, tamu yang agung, kita berikan hidangan amal ibadah yang paling baik. Baca Quran, baca dzikir, baca sholawat, baca istighfar, baca amalan-amalan, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, itu menu-menu yang kita hidangkan untuk Ramadan. Sembahyang berjamaah, majlis taklim, untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, itu yang kita hidangkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita senang menghadapi dan menerima tamu Ramadan tersebut, sehingga kita menyediakan dan menyiapkan menu-menu yang baik. Nah, tapi apa orang kada senang dengan Ramadan, ya, lalu ketika hendak datang Ramadan itu inya bukan gembira tapi malah bersedih hati. Kenapa jadi bersedih? Iya, amin, ada bawa lagi makan siang nenek, ada kawa lagi baca baru siang nenek. Itu jangan dianuakannya. Karena apa? Karena gara-gara datang Ramadan ini. Karena ada senang lawan Ramadan ini. Lalu mau ngomel aja lagi kita. Dan keinginannya agar Ramadan itu lakas berlalu. Ada hendaknya pada was-was Ramadan itu. Nah, lain lawan orang yang senang lawan tamu tadi. 3 hari tamu tadi rasa setuman. Ya kan, rasa setuman. Karena apa? Katanya senang lawan tamu tadi. Amun orang nak ada senang, nah 3 hari ini umat rasa lawas. Rasa apa kan? Lawasnya tamu dikasih buligan gitu. Itu tadi. Kenapa? Karena inya atas dasar yang senang tadi. Amun orang senang, biarna Ramadan ininya asa ada kerasaan. Amun nak ada senang tadi, iya menghitung neta. Menghitung hanya sehari puasa, 29 hari lagi hari raya. Ada sehari puasa. Ya kan? Itu gara-gara apa? Hendak lakas tuh hari raya atau saya kira apa Ramadan ini sampai sudah Ramadan ini berlalu karena atas dasar kada senang tadi. Nah, jadi itulah kita menghadapi bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Maka persiapan diri kita seharusnya kan persiapannya dari mulai bulan Rajab semalam sudah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, 3 bulan itu kita mempersiapkan 2 bulan persiapan untuk Ramadan. Kita berasihi, kita bertobat, kita tinggalkan kemaksiatan, kita ambil dari hal-hal yang ada penting, kita isi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Sekada-kadanya bulan Ramadan ini barang untuk beramal ibadah, untuk akhirat. Itu kamu jarang bahari. Seminggu itu ada 7 hari, sehari parai untuk akhirat, 6 hari untuk dunia sudah. Jangan nah pada hari Jumatnya itu, nah, seminggu itu Jumat untuk akhirat. Dalam sebulan, dalam setahun itu 12 bulan. Nah, biar sebulan barang untuk akhirat, 11 bulan sudah untuk dunia, sebulan ini barang untuk akhirat. Nah, betul yang itu bulan Ramadan. Sebulan kita bulan Ramadan mengkawat, ya kan? Misalnya duit ada aja sudah. Ya betul, lagi makan ada aja sudah. Amun kawat Ramadan kita beribadah aja lagi. Ini kada semakin Ramadan semakin giat pegawai dunia. Ya, kamarian berjual wadai sampai kada sing tarawihan sebulanan. Padahal duit banyak aja sudah. Amun orang kada begitu yang kurang lebih sudah. Ya kan, amun duit banyak aja kan. Dia kata menyinggung siapa-siapa tuh anak berjual keserampian kada kesalahan itu. Ini anak memberikan gambaran aja kan. Jangan sampai hanya dunianya aja dapat di Ramadan ini, tapi akhirat lalu ada dapat napa-napa. Mungkawat tarawih itu kan berparayan sampai sebulanan. Amun kawan. Kenapa? Karena hanya di bulan Ramadan aja tarawih. Mau di bulan lain karena kalau tarawih lagi. Nah, mumpung di bulan Ramadan itu kita awak
misalnya sehat, awak nang dimakan ada, duit ada aja, nang ditinggali ada aja, segala macam fasilitas lengkap aja tuh. Mun kawat jangan sampai tak tinggal daripada apa itu, daripada tarawehnya itu, karena taraweh ini khusus untuk Ramadan aja. Di luar Ramadan kita tidak ada lagi tarawehnya. Yang banyak itu nak terjadi itu nampak di lapangan tuh. Bila awal Ramadan hibak orangnya, ya kan? Awal besasar kita tuh, berluas dulu masjidnya. Nah asalnya mbak kipit masjid kita itu semakin hari semakin berluas, jamaahnya hilangan. Semakin malam hari raya, nah semakin hilangan orang, malah pasar nambah hibak pulang. Nah, itulah itu fakta di lapangan juga. Fakta di lapangan bila awal Ramadan hibak orangnya, sampai kada kemuatan masjid, sampai kada kemuatan langgar. Tapi karena semakin hari semakin bersusut orangnya, bersusut orangnya ya kan, ada dan lagi. Kayaknya rasa lapar sudah malah melakukan tarawih itu, rasa buyang sudah tarawih itu, lalu ya lagi kehilangan orangnya. Nah, jadi mengkawal Ramadan itu usahakan, ya kan, usahakan jangan sampai ketinggalan tarawih, jangan ketinggalan waktu sembahyang isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Ya kan? Kenapa? Karena bila sembahyang isya berjamaah sama beribadah setengah malam. Bila sembahyang subuh berjamaah nang kaya beribadah semalaman suntuk. Nah itu jangan sampai ketika. Makanya orang bahari itu apa? Diingat nang arwah ini bahari itu. Sajadah tuh atau kana sini kada bertinggal, kada bawa kulit ke masjid, ada kulit ke rumah lagi tuh, tinggal masjid aja lagi buat Ramadan itu. Malah pahit membawa kulit benar, karena pacak sembahyang juga pulang, ditinggal sidin. Tuh orang-orang bahari itu full bulan Ramadan tuh sembahyang berjamaah kada tak tinggal. Sampai bertinggal apa? Sampai bertinggal mukana di masjid itu, sampai bertinggal mukana di langgar itu. Ada bawa murid lagi itu. Karena apa? Karena pacarnya berjamaah dua pulang sembahyangnya. Mungkin kita ini ada juga bertinggal itu. Sakira apa? Sakira nyaman berlambat-lambat datang, karena kadang kesesakan, kadang di belakang duduknya, duduk di muka juga. Karena apa? Karena sejadah bertinggal situ sudah. Kan pacar berlambat datangnya. Itu Pak. Oh, ini minta maaf lah. Ada bertinggal sejadah di situ. Sakira apa tuh? Sakira tatap di situ tuh, sakira tatap di muka juga duduknya. Iya, kada di belakang duduknya tuh. Kenapa? Karena sejadah bertinggal di situ sudah. Tujuan meninggal itu nampak hendak berlambat-lambat saja datang. Nah, jadi mengkawal sembahyang berjamaah, nuntut ilmu, ya kan? Di bulan Ramadan yang kita. Nah, insya Allah pengajian kita alih pulang harinya di pagi atau subuh, setelah sembahyang subuh itu hari Kamis, insya Allah kayak biasa juga. Di pengajian kita tetap kita baca kitab ini. Nah, waktunya aja dan kita ubah, yaitu pada pagi Kamis diibah sembahyang subuh. Nah, kita baca kitab, kita belajar kayak biasa. Insya Allah kita ada libur. Paling ada liburnya paparan hari raya aja tuh, ya kan? Nah ini nggak ada salah. Ramadan hari Rabu, nah berarti akan dua hari Kamis kita sudah mulai kayak biasa juga kayak belajaran kayak biasa baca kitab ini juga, tapi pagi subuh Kamis juga. Nah, jadi gunakan waktu kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai macam menu ibadah. Sebagaimana tadi menghadapi tamu yang agung, tamu yang mulia, kita suguhkan dengan berbagai macam makanan dan minuman yang lezat-lezat dan nikmat. Maka begitu juga halnya seperti mana Ramadan ini adalah tamu yang datang setiap tahun kepada kita, maka kita persiapkan untuk menyambut dan menghidangkan menu amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini Quran sadang sudah dicari, di mana handakannya? Dan ampun cari Quran ya. Setahun sudah terbuka lagi.
Badoku batah jajak, nah sadar sudah dicari Al-Qur'annya di mana? Mungkin ada sadar menukar kayak apa? Kamu menukar Al-Quran itu pula kada nukar Al-Qurannya tuh nukar kertasnya aja. Nah itu pula kemudian mencari Quran kada ada kalau nukar. Nah jangan menukar Al-Quran karena Quran itu kalamullah kada dijual beli ya kan. Nah kita tukar apa kertasnya. Nah kada bila bakat tuh tukarlah kertas Qurannya ini. Nah jadi jual ini apa penjual kan. Kenapa? Karena kita ada menukar Al-Quran karena kita tukar kertasnya, sedangkan Al-Quran nah itu ada diperjualbeliakan. Jadi kita mengatakan menukar Quran, nah kita tukar kertasnya bukan Qurannya. Sedang ya kan, mengkawa ya sekali hatam sekali, mengkawa dua, mengkawa tiga, nah kasarah masing-masing aja. Apalagi Al-Quran ini kan diturunkan di bulan Ramadan. Nah maka hendaknya jangan sampai kita kada membaca Al-Quran. Bila sudah di Ramadan itu kita kada membaca, di bulan kabila lagi kita bacanya. Nah itu aja tuh pertanyaannya. Kalau sudah Ramadan itu kada baca Quran, kabila waktunya lagi kita baca Al-Quran. Jadi sadar cari Qurannya ya kan. Kalau bisa sekali khatam berdua, nah tiga, nah kasarah aja lagi. Namun sekali khatam misalnya berarti sehari sajus, ya kan? Nah sajus itu bisa di 9 lembar. Nah kali akan imbang sembahyang 5 waktu 2 lembar, nah kawas sekali khatam, kan? Ya kan? Imbang sembahyang 2 lembar, sehari 10 lembar jadinya. Nah sejus itu kadang-kala ada yang 9, ada yang 10. Nah insya Allah awalnya makan Al-Quran itu. Kata kawan sekali duduk sajus dan hanya bagi-bagi ya waktunya ibadah sembahyang itu kan 2 lembar, apa aja sekali khatam kan. Caranya tuh pulang agar apa? Agar kada memberati lawan kita tuh. Duduk sekali sajus misalnya belum pindah kada apa tuh misalnya kada kawal kan. Apalagi bisa baca bajuju misalnya sekali sajus sekali kalau pinang buyak jadinya amping baca Quran akhirnya ya kan ada dibagi-bagi barang itu sebanyak 2 lembar sajus sehari itu sehari baik kan 5 waktu kan sajus nah ada juga tuh apa namanya nah dibaca-baca Qurannya tuh jangan sampai kita ada baca Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu bukan hanya waktu kita hidup sampai ke umur kita akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wama kita bukan. Lalu jawabnya dapat Al-Quran kitabi. Pak wama imam bukan? Wama kita bukan? Imam bukan? Wama imam bukan? Apa imammu? Nah, Quran imami. Quran imamku. Padahal awalnya pandang menyambat Quran imamku. Tapi orangnya kada suka baca Quran. Belum kita ditutup palak malaikat, suah gerak baca di malaikat memalahkan imami tadi ya kan? Belum kita ditutup palaknya padahal ada suah baca lalu mengatakan Quran imami. Kalau aja malaikat baca, suah tuh baca Ramadan yang kita baca aja malaikat misalnya belum bisa ditumpalaknya, lalu antara menjawab ada aja lagi, kalau malaikat kami jawab tuh, anda pada kan Quran imami ya kalau sudah membaca, anda pada dijawab kalau dipukulnya, nah lalu salah bersalah jadinya tuh. Nah jadi mumpung di bulan Ramadan, ya kan, masuk Ramadan, nah perbanyak baca Al-Quran. Nah mudah-mudahan panjang umur ya kan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kawal kita menyisihkan waktu untuk mengisi Ramadan dengan berbagai macam menu ibadah. Salah satu amalan yang kita amalkan di malam awal daripada bulan Ramadan itu adalah yaitu membaca surah Al-Fatah. Nah surah Al-Fatah dibaca sebanyak 3 kali. Maka insya Allah di situ Allah akan membukakan pintu rahmat lawan orang yang membacanya dan akan dipelihara dan dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi surah Al-Fatah
Al-Fatah itu artinya pembuka. Nah, sehingga dengan niat kita baca tadi, niat akan mudah dibukakan hidayah, dibukakan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan dalam melakukan ibadah dan sebagainya, diberikan kemudahan, dibukakan pintu rezeki, dibukakan pintu kesehatan. Nah, minta dibukakan, baca surat Fatahnya, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam awal Ramadan itu jangan kada ingat untuk membaca surah Al-Fatah sebanyak 3 kali, dengan tergantung niat kita mudah dibukakan apa? Nah, dibukakan segala kebaikan-kebaikan dan dibukakan topik hidayah oleh Allah sehingga bisa beramal ibadah dengan sebaik-baiknya. Baiklah. Kita makin sambung karena kita malam ini bahaul. Nah, jadi tadi diminta oleh panitia kita zikir nasyid. Nah, jadi kita sama-sama habis ini untuk berzikir nasyid. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuknya bulan Ramadan, ulun minta halal walafiat seberataan, minta ridha, minta maaf kalau ada dalam minggu yang biasa kita berkumpul maka ini ulun ada salah pandil dan lain sebagainya mengganggu lawan pian seberataan. Ulun minta halal, minta maaf, minta ridha. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ala mana wa bi salatus salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah.